Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar tentang gerak dan gaya. Kita akan mempelajari gerak pada benda, gaya, dan hukum Newton. Gerak pada benda, kita akan mengerti atau memahami pengertian gerak dan gerak lurus. Pengertian gerak, apa itu gerak? Ya, kita lihat di sini. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Ada juga gerak semu, yaitu gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem gerak. Berikutnya gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di dalam gerak lurus terdapat kelajuan atau V sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh sama dengan S per T. Kita lihat di sini keterangannya. V itu kelajuan meter per sekon, S itu jarak yang ditempuh M, T itu sama dengan waktu tempuh S. Sedangkan kecepatan, ya, kecepatan simbolnya sama V sama dengan perpindahan per waktu sama dengan X per T. Keterangan kecepatan satuannya meter per sekon, perpindahan X perpindahan benda meter, T waktu tempuh. Nah, yang membedakan kelajuan dan kecepatan adalah kalau kelajuan itu jarak tempuh, kalau kecepatan perpindahan benda. Nah, sedangkan untuk percepatan atau A sama dengan perubahan kelajuan per perubahan waktu, atau PT dikurang P0 per TT dikurang T0, atau delta V per delta T. Kita lihat di sini keterangannya. A itu sama dengan percepatan meter per sekon kuadrat, PT itu kelajuan akhir meter per sekon, P0 kelajuan awal meter per sekon, TT waktu akhir sekon, T0 waktu awal sekon, delta V perubahan kelajuan meter per sekon, delta T perubahan waktu. Kita lanjutkan. Contoh soal. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Nah, kita lihat di sini diketahui P0 sama dengan 250 meter per sekon, delta T sama dengan 5 sekon, A sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan V2. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan rumus percepatan. A sama dengan PT dikurang P0 per delta T. 50 meter per sekon kuadrat sama dengan PT dikurang 250 meter per sekon per 5 sekon. 250 meter per sekon sama dengan PT dikurang 250 meter per sekon. PT sama dengan 250 tambah 250 meter per sekon. PT sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang 500 meter per sekon. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk menghitung kecepatan ya dengan soal berikut ya, soal yang contoh soal ini, jadi kita menggunakan rumus percepatan. Kita lanjutkan. Gaya dan hukum Newton. Kita pelajari gaya pada benda dan hukum Newton. Nah, untuk gaya pada benda, kita lihat di sini ada resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih. Jadi ada beberapa gaya yang menjadi satu kesatuan atau perpaduan. Misalnya di sini ada F1, F2, F3. Ya, di sini F1, F2. Nah, kalau dia searah seperti yang pertama ini F1, F2, F3, resultannya F1 tambah F2 tambah F3. Sedangkan kalau tidak searah, seperti gambar yang B ini, resultannya F1 dikurang F2. Nah, ada juga jenis-jenis gaya.
gaya sentuh, yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Sedangkan gaya tak sentuh ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Selanjutnya gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek, sigma F sama dengan M kali A, F dikurang FK sama dengan M kali A. Sekarang kita lihat keterangannya. Sigma F itu resultan gaya Newton, F itu gaya yang bekerja Newton, FK gaya gesek kinetis, N M massa kilogram, A itu percepatan benda. Sedangkan gaya berat W sama dengan M kali G, W kecil ya. W di sini sama dengan berat benda Newton, M sama dengan massa benda kilogram, G percepatan gravitasi bumi, besarnya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya hukum Newton. Ada 3 hukum Newton yang akan kita pelajari di kelas 8 ini. Yang pertama hukum 1. Ini menjelaskan tentang benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman. Jadi disebut juga dengan hukum kelembaman. Sigma F sama dengan 0. Kita lihat di sini contohnya. Ya, mobil ini cenderung untuk mempertahankan keadaan diamnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan hukum 2 Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan menghasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Ini sigma F sama dengan M kali A. Keterangan sigma F sama dengan resultan gaya Newton, M sama dengan massa benda kilogram, A sama dengan percepatan benda meter per sekon kuadrat. Ini untuk hukum 2 Newton. Sedangkan hukum 3 Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama tetapi arahnya berbeda. Jadi F aksi sama dengan F reaksi, atau FA sama dengan FB, berlawanan arah. Kita lihat contoh soal. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. Ada gerobak ya. Di sini F1 150 Newton, F2 100 Newton, F3-nya 150 Newton. Dari diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan resultan gaya pada gerobak dan percepatan gerobak. Nah, kita lihat di sini F-nya, F1, F2 dan F3 itu bekerja secara searah ya, bersamaan searah. Dan di sini ada gaya gesek. Jadi untuk sigma F-nya 150 Newton ditambah 100 Newton tambah 150 Newton dikurang 200 Newton. 200 ini gaya geseknya sama dengan 200 Newton total resultan gayanya. Nah, untuk mencari percepatannya berarti A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya tadi 200 Newton, M-nya itu di sini massanya 250 kg. Jadi percepatannya 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatan gerobak 0,8 meter per sekon kuadrat. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video-video di channel Rudi Wijaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.